ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab, di mana pembahasan kita masih pada bab yang ke-20, yaitu tentang adab muasyaratil ikhwan. Ya, adab-adab dalam bergaul dengan teman. Ya, dengan kekawanan. Di mana pada pekan yang lalu kita sudah bahas dua dari adab-adab pada bab ini, yaitu yang pertama adalah ikhtiyarur rafiq wal jalis. Jadi kita diperintahkan untuk memilah dan memilih kawan yang hari-hari kita bersama dia. Kalau kenal silakan, dengan siapapun kita kenal, nggak ada salahnya. Tapi untuk menjadikan seseorang sebagai kawan akrab, kawan dekat kita, maka syariat kita memerintahkan kita untuk memilih-milih. Dalam artian, yang kita pilih adalah orang yang bertakwa, orang yang baik, ya, orang yang ketika berkawan dengannya kita diajak untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, yang selalu mengingatkan kita, ya, ketika kita malas beribadah dia semangati, ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dia ingatkan. Ya, alangkah indahnya kalau memiliki kawan seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi seseorang itu bergantung pada agama kawannya. Maka hendaknya masing-masing dari kalian melihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pengaruh kawan itu sangat kuat bagi agama seseorang. Maka tentunya berdasarkan adab yang pertama ini juga menunjukkan kepada kita, dalam kita berkawan, dalam kita berteman, itu hendaknya yang menjadi tujuan kita adalah sama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berkawan bukan karena teman kita itu punya jabatan yang tinggi, punya harta yang banyak, bukan. Ya, hendaknya kita dalam berkawan itu niatnya
murni karena Allah. Dalam rangka untuk kita saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang juga sudah kita bahas adalah al-mahabbatu fillah. Nah ini anjuran agar kita dalam mencintai saudara kita, mencintai sahabat kita, kekawanan kita, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya, dan sudah kita sampaikan Rasulullah SAW menjanjikan keutamaan yang luar biasa bagi dua orang yang dia saling mencintai karena Allah. Ya, di antaranya bahwasanya dengan seseorang mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah, nanti mereka akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Begitu pula dengan seseorang saling mencintai karena Allah, maka dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga, itu al-bishashatu wal-lin wat-tawaddud lil ikhwan. Nah, ini ketika berjumpa dengan kawan kita, dengan teman kita, hendaknya ya dengan wajah yang senang, yang gembira, senyum, ya wal-lin, begitu pula bersikap lembut, wat-tawaddud lil ikhwan, dan berkasih sayang dengan saudara kita, dengan kawan kita. Kata beliau di sini, inna aqalla ma yaltaqi bihi al-akhu akhahu huwa wajhu talaqin wa thughrin basimin wa huwa min al-ma'ruf alladhi wal adab alladhi yanbaghi an yakuna bainal akhi wa akhi. Jadi termasuk hal yang dianjurkan ya bagi seseorang tatkala berjumpa dengan saudaranya adalah dia ya menampakkan wajah yang senang, yang berseri-seri, senyum. Ya, dan ini termasuk adab ya yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Ya, yang artinya kata Nabi SAW, jangan engkau meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. Ya, jangan meremehkan kebaikan, jangan meremehkan amal soleh walaupun itu kecil. Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, walaupun itu hanya dalam bentuk Anda berjumpa dengan kawan Anda dengan wajah yang gembira, wajah yang berseri-seri dan semacamnya. Ya, ini ternyata termasuk amal soleh. Kenapa? Karena dengan kita menampakkan wajah yang gembira, yang berseri-seri, itu akan menjadikan saudara kita bergembira pula. Dan termasuk amalan yang mulia, kata Nabi SAW, adalah idkhalus surur. Itu menjadikan saudara kita senang. Ya. Nah, ini bentuk idkhalus surur ketika kita berjumpa dengan wajah yang senang, berseri-seri dan semacamnya, senyum dan seterusnya. Bahkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Yang artinya semua kebaikan itu akan bernilai sedekah. Wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin taliqin. Dan termasuk dari perbuatan yang ma'ruf yang dianjurkan
adalah ketika Anda berjumpa dengan kawan Anda dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang senang dan seterusnya. Ya, tentunya ini berlaku ya lebih utama ya kepada keluarga kita dulu, kepada istri kita, anak-anak kita, ya begitu pula kepada kawan-kawan kita. Ya. Dan jangan sampai juga kalau sama kawannya Masya Allah terlihat akrab, ya ketemu senyum, giliran ketemu istrinya ya merangut, ya manyun dan semacamnya. Enggak boleh kayak gitu. Justru yang paling berhak untuk kita bersikap baik kepadanya adalah keluarga kita, istri kita terutama. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan ukuran baik atau buruknya laki-laki itu adalah tergantung sikapnya kepada istrinya, keluarganya khususnya, baru kepada kawan-kawannya begitu. Nah, kemudian yang kedua, wallin warifq wat tawaddud yuqawwir rawabit bainal ikhwan. Nah, begitu pula dengan sikap lembut, sikap santun, sikap menyayangi, ini juga akan menguatkan hubungan persaudaraan. Ya, wa yu'ammiqus silah bainahum, dan akan memperkokoh hubungan dengan kawan kita, dengan saudara kita. Dan sekali lagi kita ingatkan, yang pertama kali yang kita berbuat seperti ini ya tentunya kepada keluarga kita dulu, baru kawan-kawan kita, bersikap lembut, ya penyayang dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullih. Ya, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap lembut dalam segala hal. Ya, dalam apapun kita disuruh untuk bersikap lembut. Kemudian juga wa huwa subhanahu rafiqun yuhibbur rifqa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang bersikap lembut kepada sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang yang bersikap kasar. Ya. Ini peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya, bersikap lembut. Nah, kemudian dalam sebuah hadis juga, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyinin, layyinin, sahlin, qaribin minan nas." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya diharamkan atas api neraka siapa? Ada 4 tipe orang, ya, atau orang yang bisa mengumpulkan 4 hal ini. Dan ini semua berkaitan dengan hubungan kepada sesama. Pertama adalah, ulun ulangi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hurrima 'alan nar, akan diharamkan bagi api neraka untuk membakarnya, kullu hayyinin, setiap orang yang hayyin. Hayyin itu artinya orang yang rendah hati, ya, tidak sombong, ya, dengan saudaranya, selalu merendah begitu. Kemudian layyinin, itu orang yang lembut, yang santun, ya, bicaranya sopan, tidak kasar, ya, itu layyin. Kemudian sahlin, sahlin ini artinya mudah, artinya orang yang ringan tangan, ya, suka menolong. Sahlin artinya mudah, tidak suka mempersulit orang, ya, tidak senang mempersulit urusan orang. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, maka hati-hati yang suka
mempersulit urusan saudaranya. Ya. Jadi yang ketiga, orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Nabi SAW, adalah orang yang sahal. Orang yang mudah, yang ringan tangan, suka menolong, suka memudahkan saudaranya. Kemudian qaribin, qarib artinya akrab, ya mudah dalam bergaul, mudah dalam berinteraksi dengan saudaranya. Ini subhanallah sifat-sifat yang kalau ada pada diri seseorang, maka kata Nabi SAW, ya akan diharamkan bagi dia neraka. Neraka tidak akan membakarnya. Nah, ulangi, pertama orang yang hayyin, yang rendah hati, ya tidak sombong. Kemudian yang layyin, lembut, santun, ya sopan tutur katanya. Kemudian sahal, mudah, ringan tangan, suka menolong, mempermudah urusan orang, tidak mempersulit. Kemudian qaribin, akrab, ya mudah bergaul, mudah berinteraksi dengan saudaranya dan seterusnya. Ya, maka kita hendaknya berusaha bersifat dengan keempat sifat ini. Ya, walaupun kadang sebagian orang sifat-sifat ini kadang bawaan lahirnya. Jadi dari lahir kadang dia mudah bergaul, mudah ini. Tapi itu juga bagi yang mungkin ada kesulitan dalam bergaul bisa dilatih begitu. Ya, bisa melatih dirinya untuk kemudian bisa mendapatkan fadilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa minal umur allati tu'inu ala istidamatil mahabbah. Dan di antara perkara-perkara yang bisa melanggengkan kecintaan kepada kawan kita adalah izalatus syahna minal qulub. Itu menghilangkan segala bentuk kedengkian, segala bentuk permusuhan terhadap saudara-saudara kita. Dan ini juga sifat yang mulia. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis fayaghfiru li jami'i ibadi la yusyrikuna billahi syai'a illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna fayaqulu anziru hadzaini hatta yastaliha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Jadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan akan mendapatkan pengampunan. Illa, kecuali rajulan, laki-laki, kana bainahu wa baina akhi syahna, yang antara dia dengan kawannya itu masih ada syahna, kedengkian, permusuhan dan semacamnya. Maka dikatakan kepada dua orang ini, ya, anziru hadzain hatta yastaliha. Tunda dulu pemberian ampunan kepada dua orang ini sampai mereka berdamai. Sampai mereka menghilangkan rasa permusuhan dalam hati mereka. 3 kali Nabi katakan seperti itu. Tunda dulu, tunda dulu. Padahal sejatinya sebenarnya mereka berhak mendapatkan pengampunan itu. Cuman gara-gara syahna tadi itu, ya permusuhan dengan saudaranya, itu yang menjadikan pengampunan dari Allah tidak kunjung tiba kepada dirinya. Ya, nah maka ikhwani al-azza, jadi kata beliau di sini, di antara perkara-perkara yang bisa ya melanggengkan hubungan persahabatan seseorang adalah dengan dia menghilangkan segala bentuk kedengkian, ya permusuhan dengan saudaranya. Salah satu cara untuk menghilangkan hal ini adalah dengan saling memberi hadiah. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasafahu yudhibul ghil.
hendaknya kalian saling berjabat tangan, karena itu akan menghilangkan kedengkian. Wa tahaddu tahabbu tadhhabus syahna. Begitu pula hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai dan akan hilang rasa permusuhan di antara kalian. Ya, ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dari tips untuk menghilangkan kedengkian, permusuhan dengan saudara kita. Jadi kalau berjumpa, jabat tangan. Ya, kalau berjumpa, jabat tangan. Selain itu berpahala, selain itu akan menggugurkan dosa, juga akan menghilangkan rasa kedengkian. Begitu pula kata Nabi SAW, tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, ini berlaku kepada siapapun. Terkhusus ya, kembali kita ingatkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kawan-kawan kita. Ya, sering-sering kasih hadiah, insya Allah senang sama kita. Ya, apalagi sama ya. Nah, kalau kawan janda kan? Wallahu a'lam. Ya, itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah istihbabu badlin nasiha wa hiya min tamamil ukhuwah. Itu anjuran ya untuk memberi nasihat kepada kawan kita, karena itu termasuk dari bentuk sempurnanya persaudaraan kita. Ya. An-nasihatu matlabun syar'iyyun muraggabun fi min laduni syari'. Wa hiya min al-umur allati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi 'alaiha as-sahabah. Jadi nasihat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan oleh syariat. Bahkan Rasulullah SAW membaiat para sahabat dahulu, yang diantara isi baiat itu adalah apa? Untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran dengan sesama muslim. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ala hadza fatakunu nasihatul ikhwan bi iradatil khairi lahum. Maka oleh karena itu, ya ketika kita menasihati kawan kita, tujuan kita adalah menginginkan kebaikan dari kawan tersebut. Ya, bukan kemudian untuk merendahkannya, untuk mengumbar aibnya, enggak seperti itu. Makanya ada adab-adabnya dalam menasihati itu juga. Ya, nasihati jangan di depan umum. Ya, kalau bisa hanya 4 mata, diingetin saudara kita. Diingetin kawan kita kalau misalnya terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bi iradatil khairi lahum, kita menasihati kawan kita itu karena kita menginginkan kebaikan. Ya, karena kita mencintai kawan kita itu. Wa bayanul haqqi lahum, dan untuk menjelaskan kebenaran kepadanya. Wa dilalatuhum alaih, dan untuk menunjukinya kepada jalan kebenaran tersebut. Wa adamu ghashim wa mujamalatihim fi dinillah. Wa yadkhulu fi amrum bil ma'ruf wa nahyum 'anil munkar. Dan jangan kemudian ya kita itu bermujamalah dengan kawan kita. Mujamalah itu artinya ketika kawan kita mengerjakan kesalahan, tetap kita dukung, tetap kita benarkan. Oh, ini kan kawan saya, mau dia salah, mau dia benar, saya akan dukung, saya akan bela. Ini namanya nggak benar seperti itu. Ya, makanya orang Arab mengatakan apa? Sadiquka man saddaqaka la man sadaqaka. Jadi kawanmu yang sejati itu adalah orang yang bersikap jujur kepadamu.
Bukan orang yang pura-pura. Kalau engkau salah dikatakan salah, dia nasihati engkau. Dia nasihati Anda. Tapi kalau Anda salah dia katakan Anda salah. Nah, kalau Anda benar dia katakan benar. Jadi dia seadanya begitu. Benar-benar salah-salah. Ya. Bukan kemudian mau benar mau salah karena dia kawan saya akan bela. Ya. Mau tetap salah saya akan tetap benarkan dia. Nah, itu namanya pembelaan yang salah begitu. Ya. Nah, maka dalam beberapa hadis kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an itu saling nasihat menasihati di antara mereka. Apalagi Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya contohnya hadis ketika Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku mencintai engkau wahai Mu'adz. Fala tada'anna dubura kulli salatin. Maka karena aku mencintaimu wahai Mu'adz, maka jangan engkau tinggalkan untuk membaca setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini diantara bentuk kecintaan kita kepada saudara kita. Kita ajak melakukan amal soleh, kita ajak melakukan kebaikan kepada yang ma'ruf, dan kita cegah dia dari kemungkaran begitu. Ya. Dan ini hak saudara kita. Apalagi kalau dia minta nasihat kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim ada 6. Salah satunya kata Nabi SAW, wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu minta nasihat kepadamu, maka nasihati. Ya, nasihati dia. Sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Nah, dan tadi kita sebutkan bahwasanya ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kepada siapa? Kata Nabi SAW di akhir hadis ini, li'aimmatil muslimina wa ammatim. Untuk pemimpin kaum muslimin dan begitu pula untuk keumuman kaum muslimin. Jadi sebagaimana kita dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada kawan kita, kepada teman kita, begitu pula kepada pemimpin kaum muslimin kalau kita punya kemampuan. Ya. Dan menasihati pemimpin kaum muslimin itu tidak dengan cara yang anarkis, tidak terbuka di jalanan menjelek-jelekkan pemimpin kaum muslim, enggak seperti itu. Ya, lah kawan kita sendiri boleh enggak kita sebutkan aibnya di depan umum? Enggak boleh, apalagi itu pemimpin kaum muslim lebih enggak boleh lagi. Ya. Menasihati silahkan. Kata Nabi SAW, man arada an yamsuha lidhi sultanin falyakhudh biyadi wal yakhlubi. Siapa yang hendak menasihati seorang pemimpin, hendaknya dia pegang tangannya dan bicara 4 mata dengannya. Kalau ada jalan ke arah situ, gitu. Ya, bukan kemudian dengan mengumbar aib penguasa, entah di mimbar khutbah misalnya, atau di media sosial, atau di jalanan, maka itu tidak dibenarkan dalam syariat kita, begitu. Nah, kemudian selanjutnya termasuk juga yang dianjurkan kaitan dengan adab dalam berkawan ini adalah at-ta'awun fima bainal ikhwan. Itu saling tolong menolong dengan kawan kita, dengan saudara kita. Walana fi dzalika qudwatun wa uswah wa a'zamu bihi wa a'zama bi min qudwatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan teladan kita dalam hal ini adalah baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah, kita lihat bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau seorang nabi,
Ya, beliau nggak ada gengsi-gengsinya untuk menolong para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an. Disebutkan dalam riwayat Anas ibn Malik, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika membangun masjid bersama para sahabat, di sana kata Anas ibn Malik, wa ja'alu yanquluna as-sakhra wahum yartajizuna wan nabiyyu ma'ahum. Jadi ketika bangun masjid, Masjid Quba atau Masjid Nabawi, Rasulullah SAW bareng-bareng dengan para sahabat mengangkat batu. Ya, dan beliau seorang nabi, seorang pemimpin. Ya, pemimpin tertinggi di saat itu. Tapi ya tidak gengsi untuk mengangkat batu bersama para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an, sambil menyenandungkan bait-bait syair. Kata Anas mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sungguh tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah untuk kaum muhajirin dan ansar. Ya, di sambil ngangkat batu sambil menyenandungkan bait-bait syair supaya semangat gitu. Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ya. Kemudian contoh yang lain, ini terjadi pada saat perang Khandaq, ketika Nabi SAW atau ketika para sahabat menggali parit mengelilingi kota Madinah, ya, sebagai pertahanan dari serangan pasukan koalisi, pasukan Ahzab. Nah, kata Jabir, inna yaumal Khandaq kunna nahfir. Ketika terjadi perang Khandaq, di sana kami menggali parit. Fa'aradat kudiyatun syadidah. Maka ketika menggali parit itu kami terhalangi dari gundungan tanah yang keras sekali, yang para sahabat ngalih untuk menggalinya. Fajau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu hadhihi kudyah aradat fil khandaq. Maka sahabat melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita terhalang dengan ada satu gundukan tanah yang keras, sulit untuk digali. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana nazil. Aku akan turun, itu bagianku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Jadi sahabat gak mampu, Nabi yang turun tangan sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala wa batnuhu ma'subun bihajarin. Subhanallah. Padahal pada saat itu kondisi para sahabat kelaparan dan Nabi SAW menaruh batu di perut beliau untuk menahan rasa lapar beliau sambil gali parit. Subhanallah. Ya. Walabithna thalathata ayyam la nadzuqu zawaqan, kata Jabir. Dan kami sudah 3 hari enggak makan. Ya, 3 hari enggak makan. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal fa daraba hatta 'ada kathiban uhila au uhima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil martil atau semacamnya itu, kemudian beliau memukulkan pada tanah yang keras itu sehingga hancur berkeping-keping, kata Jabir ibn Abdullah. Padahal dalam kondisi kelaparan sampai naruh batu di perutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menolong para sahabat. Ya, seperti inilah panutan kita, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak gengsi, tidak malu untuk turun tangan menolong orang-orang yang kesulitan. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti itulah perumpamaan orang-orang yang beriman, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Bahwasanya seorang hamba itu akan senantiasa berada dalam pertolongan Allah selama dia menolong saudaranya. Ya, selama dia menolong saudaranya. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman antara yang satu dengan yang lainnya itu ya perumpamaan mereka dalam saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong ibarat satu tubuh perumpamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau salah satu tubuh mengalami sakit, apakah yang sakit cuma bagian itu saja ataukah sekujur tubuh seluruhnya merasakan sakit? Seluruhnya. Ya, nah seperti itulah harusnya kita orang-orang yang beriman saling tolong menolong, saling bahu membahu ya di antara kita. Ya bukan kemudian saling membelakangi, saling membenci ya dan seterusnya. Maka ini adab yang ke berapa tadi? Yang kelima ya. Itu hendaknya kita berusaha untuk saling tolong menolong dengan kawan kita sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.